Banyak rumor yang beredar, katanya TikTok di Amerika ini bakalan di-ban tanggal 19 Januari 2025. Dan ya, saya sih cuman ketawa aja ya. Dulu sempat mau di-ban di Indonesia, lalu sekarang malah mau di-ban di Amerika. TikTok nih kok kayak banyak masalah banget gitu loh. Kasian sih sebetulnya CEO-nya. Nah, mau tahu gimana ceritanya? Langsung aja kita simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang penerus dari TikTok. Apakah menjadi next big hit setelah TikTok? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, jadi TikTok nih di Amerika katanya bakalan di-ban tanggal 19 Januari 2025. Dan banyak orang Amerika sana yang mencari pengganti dari TikTok ini. Kira-kira aplikasi apa yang mereka bisa pakai kalau TikTok ini tiba-tiba di-ban dan hilang gitu ya dari masyarakat Amerika. Dan akhirnya mereka menemukan dua alternatif. Kita akan bahas dua alternatif tersebut di video kali ini. Alternatif pertama itu bernama Red Note, atau kalau nggak salah bahasa Cinanya Xiao Huangshou kalau nggak salah ya. Karena saya nggak hafal gitu, ini benar-benar aplikasi baru. Dan kalau kalian lihat dari ikonnya sendiri, itu bahasanya Cina banget guys. Jadi nggak ada tulisan Red Note, tapi ikonnya yaitu bahasa Cina, mungkin Xiao Huangshou ini ya. Nah yang kedua adalah Lemonade, Lemon 8 gitu ya tulisannya. Kalau dibaca kayak lemonade gitu ya. Nah ini ternyata adalah aplikasi miliknya TikTok juga guys. Jadi saya nggak yakin ya yang punyanya TikTok nih, Lemonade ini bakalan bertahan juga lama. Karena ini juga miliknya TikTok. Nah kita akan bahas keduanya, tapi kita juga akan lihat kenapa sih kok TikTok di Cina ini bakalan di-ban oleh Amerika. Nah, dengar-dengar sih ya, katanya pemerintah Amerika ini terlalu takut kalau aplikasi TikTok ini ternyata menyadap gitu ya. Entah pembicaraan orang-orang Amerika atau video orang-orang Amerika ini semuanya disadap gitu guys. Nah oleh karena itu pemerintah Amerika ya, terutama Donald Trump ini ya, kayaknya yang memiliki gagasan itu bakalan mengeblok aplikasi TikTok ini di Amerika guys. Nah saya nggak tahu nanti kalau orang Amerika tersebut tetap bisa ya mengakses dengan VPN itu gimana. Tapi ya ini rencananya dari Amerika tersebut katanya bakalan mengeblok secara permanen aplikasi TikTok. Nah tentunya guys, karena hal ini banyak orang Amerika itu panik gitu ya. Mereka jadi takut. Biasanya bisa jualan di TikTok, bisa mengapresiasikan karyanya di TikTok. Itu nantinya bakalan gimana gitu ya. Kejelasannya ini nggak jelas. Oleh karena itu mereka sebelum ini terjadi, mereka itu langsung cari aplikasi. Nah, kita bahas dari aplikasi Red Note dulu. Saya ngomong Red Note karena lebih gampang ya ngomongnya. Dan Red Note ini ternyata itu saya udah coba juga untuk pertama kalinya ini mendaftarkan diri ya. Kalian bisa mendaftarkan diri dengan nomor HP kalian, atau yang saya coba di iPhone itu pakai Apple ID. Nah cuman bisa dua ini guys. Saya nggak tahu kok nggak bisa pakai Google, kenapa. Jadi kalau kalian mau daftar di iPhone itu cuman ada dua ini. Mungkin kalau di Android nanti ada pilihan yang bisa pakai Gmail atau Google kalian. Lalu setelah masuk, kalian diberi pertanyaan, kalian suka dengan konten apa? Langsung aja saya pilih-pilih. Saya suka dengan teknologi, saya suka dengan fotografi, saya suka dengan video dan entertainment gitu ya. Langsung setelah saya pilih, maka kalian bisa mengaksesnya. Nah, kalau kalian tadi belum daftar guys, itu juga tetap bisa masuk ke aplikasi tersebut dan tetap kalian bisa lihat video-video apa yang ada di Red Note itu. Jadi kalian nggak perlu harus daftar, udah bisa masuk dan lihat. Dan kalau saya lihat sih untuk daftarnya sendiri itu sebetulnya pentingnya cuman kalian bisa lihat feednya teman kalian dan kalian juga bisa saling follow gitulah ya. Kalau untuk lihat sekedar yang sesuai preferences kalian nggak usah sebetulnya untuk login dan juga bikin akun di sini. Nah setelah saya lihat juga saya cukup bingung ya
dengan feed-nya ini sendiri, karena feed-nya ini ternyata agak beda gitu dengan aplikasi-aplikasi yang sudah saya gunakan sebelumnya. Nah, feed-nya ini ada kayak 2 kolom yang berbaris-baris gitu ya, dan 2 kolom itu kayak reels gitu, dan kalian bisa scroll dari sana, milih-milih lihat kayak feed-nya ini gimana. Dan juga bahasanya ini masih Cina semua untuk video-videonya. Memang sih menu-menunya ini udah bahasa Inggris guys, tapi aduh, videonya semuanya masih Cina. Lalu ada kayak tab kedua, itu bisa lihat seperti TikTok gitu ya. Jadi kalau kalian scroll ke atas gitu, bisa langsung ganti satu video gitu. Dan setelah saya lihat ini, kalau nggak salah namanya tab trending ya. Dan di sana itu lucu, video awal yang saya lihat itu ada banyak orang Amerika yang ngomong American refugees. Ya, jadi ini kayak ada orang yang membelot gitu ya. Mereka nggak mau pakai aplikasi yang buatan Amerika, malah mereka cari aplikasi yang memang buatan Cina. Karena kan TikTok itu buatan Cina guys, yang diubah menjadi versi Amerikanya. Yang aslinya kan namanya Douyin. Nah, yang versi globalnya namanya TikTok. Oleh karena itu kalau kalian lihat, itu di aplikasinya ikonnya itu sebetulnya lebih mirip huruf D nggak sih daripada huruf T. Hello, my name is Katie. I am an American refugee. I have no idea what anyone on this app is. Nah, balik lagi ke Red Note guys. Di Red Note ini, jadi kalau untuk trendingnya kita bisa lihat seperti aplikasi TikTok. Nah, lalu juga ada tab Messages. Ya, di Messages ini ya kalian bisa lihat kayak semacam message dari teman kalian kayak. Saya belum punya teman di sana sayangnya ya, jadi saya nggak bisa nyobain. Dan kayaknya di bagian paling atas tuh kayak ada bisa lihat reelsnya teman-teman kalian. Nah, lalu untuk yang bagian postnya ini juga agak membingungkan ya, karena kayak gabungannya postingan yang ada di Instagram gitu, mirip-mirip seperti itu. Soalnya paling atas itu ada kayak profil kalian, dan di bawahnya ini untuk video atau mungkin bisa selain video, saya nggak tahu. Nah, itu adalah tampilan dari Red Note. Jadi kalau kalian lihat itu agak kagok gitu, nggak seperti TikTok juga, dan seperti campuran antara TikTok dan juga Instagram, dan juga ada perbedaan di feed-nya yang ada 2 kolom itu guys. Nah, sekarang kita akan bahas ke Lemon8 ya. Lemon8 ini ternyata lumayan mirip ya dengan Instagram kalau saya lihat. Tapi meskipun begitu, dia juga mirip dengan Red Note juga. Karena kalau saya lihat juga pada saat kalian masuk itu, ini merupakan satu perusahaan dengan TikTok. Jadi kalau kalian mau login itu, saya udah punya akun TikTok, langsung masuk dengan menggunakan akun TikTok saya tanpa harus bikin baru. Dan seperti biasa setelah masuk, kalian langsung disuguhkan kalian sukanya apa, supaya konten-kontennya bisa terakurasi dengan baik ya guys. Lalu setelah saya masuk dan pilih, saya disuguhkan di tab yang untuk nyari feed-nya. Dan untuk nyari feed-nya ini sendiri, kalian juga bisa lihat ya, itu sama banget, memiliki 2 kolom, dan kalian bisa scroll seperti kayak reels, dan kayaknya campuran dengan foto kali ini. Yang versi Lemon8 ini ada foto dan juga ada video. Jadi nggak semuanya itu foto atau nggak semuanya itu video. Seperti Instagram, tapi yaitu 2 kolom guys. Nah, kalau kalian tap lagi, kalian bisa lihat lebih detailnya lagi. Seperti model-model Instagram gitu lah ya. Nah, lalu kalau nggak salah tab yang kedua itu saya lupa namanya apa, trending juga atau apa, atau hot topic atau apa, nggak ngerti lah ya. Itu kayak kalian disuguhkan dengan hashtag-hashtag yang lagi hit di Lemon8. Jadi kalian bisa lihat di sana, kalian juga bisa masuk untuk lihat lebih detailnya lagi guys. Untuk tab ketiga itu ya notification, dan tab yang terakhir itu juga mirip seperti Instagram gitu. Ada profil di atas, bagian bawah ini juga bisa untuk membuat postingan video atau postingan kayak Instagram Reel gitu. Nah, sayangnya saya belum nyoba ya untuk membuat sesuatu di kedua aplikasi tersebut. Tapi guys, yang bikin masalah adalah kalau nanti TikTok nih di-ban di Amerika, apakah kira-kira orang Indonesia ini juga akan beralih ke Red Note atau Lemon8? Kalau iya sih capek sih ya. Udah banyak banget aplikasi video pendek yang harus
kita sebagai content creator atau influencer ini ikutin guys. Kalau ketambahan Lemonade atau Red Note lagi, ini capek sih. Saya tetap berharap bahwa ya TikTok itu tetap bisa dipakai di Amerika sana. Semoga CEO dari TikTok nih sekarang yang lagi bergerilya di Amerika bisa membuat dan memberi kabar baik untuk orang-orang Amerika lah ya. Kasihan gitu loh, CEO-nya ini udah kena masalah di Indonesia, sekarang kena masalah di Amerika lagi. Aduh, capek tahu jadi CEO-nya TikTok ini. Nah, sebetulnya juga ya guys, kalau kita pikir-pikir, sebetulnya ini adalah momentum dan chances yang baik untuk YouTube supaya mereka itu bisa bikin pesaing TikTok gitu ya. Mungkin mereka bisa bikin YouTube Shorts yang memiliki aplikasi sendiri, tapi model-model kayak TikTok gitu. Ya nggak apa-apa lah, niru sama persis juga nggak apa-apa. Yang penting kayak misain satu aplikasi sendiri untuk ngeliatin video short saja. Ini lumayan oke loh kalau dilakukan oleh YouTube untuk mencuri pasar dari TikTok itu sendiri di Amerika sekarang. Nah lucunya juga orang-orang Amerika ini nggak mau nyari pengganti TikTok ini yang aplikasi dari Amerika sendiri. Nggak tahu kenapa, apakah mereka protes dengan pemerintah Amerika, mereka nggak mau pakai aplikasi yang punyanya Amerika sendiri, malah mereka itu memang berusaha nyari yang aplikasi dari Cina ini ya, karena kan mereka kayak aplikasi TikTok ini dituduh kalau menyadap semua perbuatan mereka gitu. Padahal ya nggak ada gitu loh sadap-sadapan dari TikTok ini sendiri. Dan pada saat dulu saya pernah ingat itu CEO dari TikToknya ini sendiri itu ditanya bermacam-macam hal, mereka bisa menjelaskan dengan baik dan lengkap guys. Jadi sebetulnya nggak ada yang ditutup-tutupi gitu loh dari hal itu. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Gimana kira-kira nasib TikTok ini di Amerika? Apakah Red Note atau Lemonade ini bisa menjadi the next big hit di Amerika setelah TikTok? Ataukah kira-kira ya ini cuman untuk sementara aja, nanti bakalan ada aplikasi lain dari Amerika yang bisa menjadi pengganti TikTok? Ataukah nantinya TikTok ini kembali lagi di Amerika setelah ya permasalahan mereka ini selesai? Atau yang menjadi perbincangan saya saat ini adalah kira-kira masyarakat Indonesia akan terpengaruh nggak dengan di-ban-nya TikTok ini di Amerika? Apakah mereka juga akan ikut-ikutan orang Amerika pindah ke aplikasi yang lain? Atau mereka ya tetap aja akan pakai TikTok ini untuk media mereka di Indonesia ini guys? Nah menurut kalian sendiri gimana? Kalian bisa kasih jawaban, kasih diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Red Note atau Lemonade. See you guys di video selanjutnya. Padahal ya barusan aja saya pingin naikin traffic saya di TikTok. Pingin banyakin ya follower gitu loh. Ternyata malah sekarang ada wacana mau ganti ke Red Note di Amerika. Kalau ada Red Note lagi, berarti saya harus bikin Red Note juga untuk posting di sana dong. Capek deh.